Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Nah, sekarang Pak Erik akan memberikan video akhlak yang bercerita tentang Nabiullah Syamun alaihissalam. Bagaimana kisahnya? Berikut kisahnya. Silakan menonton. Terima kasih. Dalam Asbabun Nuzul Surah Al-Qadar menyinggung cerita tentang seorang pahlawan lama bangsa Israel, yaitu Sam'un Al-Ghazi. Kita bisa membaca kisahnya dalam kitab seperti Muqasyafatul Qulub, Durratun Nasihin, dan kitab Qisasul Anbiya. Pada suatu malam di bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW telah berkumpul dengan para sahabat, dan Rasulullah bercerita tentang seorang nabi bernama Sam'un Al-Ghazi. Dalam ajaran agama Islam, kita mengetahui bahwa jumlah nabi adalah 124.000 orang dan jumlah rasul adalah 313 orang. Nabi adalah manusia yang diwahyukan kepadanya bukan dengan syariat baru, akan tetapi mengikuti syariat rasul sebelumnya. Sedangkan rasul adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat baru, dan keduanya sama-sama menyampaikan syariatnya kepada umat. Dalam kitab Qisasul Anbiya dikisahkan bahwa Rasulullah SAW tersenyum sendiri. Lalu bertanyalah salah seorang sahabat, "Apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir, di mana seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing dan masuk ke dalam surga. Ada seorang nabi yang masuk ke surga tanpa ada pengikut satupun. Ia hanya membawa pedangnya saja. Beliau adalah Nabi Sam'un alaihissalam." Siapakah Nabi Sam'un itu sebenarnya? Apakah benar Nabi Sam'un itu adalah Samson? Silakan simak kisah. Nabi Sam'un Al-Ghazi yang lebih dikenal dengan nama Samson ialah orang yang mempunyai kekuatan luar biasa yang tidak terkalahkan. Namun di balik kelebihannya pasti terdapat kelemahannya. Adapun kelemahannya terletak pada rambutnya. Samson merupakan seorang nabi di dalam ajaran Islam yang dikenal dengan nama Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihissalam. Kisah nabi ini terdapat dalam kitab-kitab seperti kitab Muqasyafatul Qulub, Durratun Nasihin, dan kitab Qisasul Anbiya. Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihissalam memiliki mukjizat, yaitu dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Cerita Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihissalam adalah kisah Israiliyat yang diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab. Cerita ini melegenda jauh sebelum Rasulullah SAW lahir. Dalam kitab Muqasyafatul Qulub karangan Al-Ghazali diceritakan bahwa Rasulullah berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah bercerita tentang seorang nabi bernama Sam'un Al-Ghazi alaihissalam. Beliau adalah nabi dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Layaknya para nabi lainnya, Allah Subhanahu wa taala juga memberi kelebihan atau mukjizat kepada Nabi Sam'un. Beliau diberi kekuatan super yang tak dimiliki manusia lainnya. Dengan kekuatan fisik yang dimilikinya, beliau bisa membengkokkan bahkan mematahkan besi yang paling kuat. Beliau juga bisa memutuskan rantai dan bisa menghancurkan tembok besar serta bangunan kuat dan megah. Dengan kekuatannya itu, Nabi Sam'un berperang melawan bangsa yang menentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sam'un bahkan tak takut untuk melawan Raja Israel. Kemenangan demi kemenangan diraih oleh Nabi Sam'un. Tidak ada yang dapat mengalahkan Nabi Sam'un sehingga Raja Israel mencari cara agar Nabi Sam'un bisa dikalahkan. Akhirnya, sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Sam'un. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, sehingga atas nasihat para penasihatnya, maka diumumkanlah bahwa barang siapa yang dapat menangkap Sam'un Al-Ghazi akan mendapatkan emas dan permata yang berlimpah. Sang Nabi pun dikhianati oleh istri yang dicintainya. Demi hadiah besar, sang istri berusaha mencari tahu kelemahan kekuatan sang Nabi. Walhasil, Nabi Sam'un menceritakan kelemahannya. Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihissalam terpedaya oleh istrinya. Karena sayangnya dan cintanya kepada istri, Nabi Sam'un berkata kepada istrinya, "Jika engkau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatkanlah aku dan potonglah rambutku."
Saat Nabi sedang tertidur pulas, istrinya kemudian memotong rambutnya, kemudian mengikat tubuhnya hingga tak berdaya. Nabi Sam'un kemudian diserahkan kepada sang raja. Beliau disiksa dengan dibutakan kedua matanya dan diikat serta dipertontonkan di istana raja. Karena diperlakukan yang sedemikian hebatnya, Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa yang dimulai dengan bertaubat, kemudian memohon pertolongan kepada Allah agar kekuatannya dikembalikan dan beliau dapat menumpas kejahatan dan kebatilan yang semakin merajalela. Beliau khawatir apabila sepeninggalnya kejahatan tiada tertumpas, maka Raja Israel akan berbuat semena-mena kepada orang lain. Akhirnya doa Nabi Sam'un dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan seketika kekuatannya kembali seperti semula. Setelah itu Nabi Sam'un menumpas semua orang kafir termasuk di dalamnya istana raja, seluruh masyarakatnya, istri dan para kerabat yang mengkhianatinya. Kemudian Nabi Sam'un bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas kebatilan dan kekufuran serta berpuasa 1000 bulan tanpa henti. Semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah SAW selesai menceritakan kisah Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihissalam yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan, salah satu sahabat Nabi berkata, "Wahai Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Sam'un Al-Ghazi alaihissalam." Atas pernyataan sahabat itu, kemudian Rasulullah diam sejenak. Dalam diam tersebut, turunlah wahyu kepada Rasulullah SAW yang berbunyi, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya mengatur segala urusan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar." Quran Surah Al-Qadr ayat 1-5. Malaikat Jibril menjelaskan kepada Rasulullah bahwa pada bulan Ramadan ada satu malam yang mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Beriman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul adalah rukun iman yang keempat dan wajib bagi umat Islam untuk mengimaninya. Walaupun di dalam Al-Quran tidak semua nabi dan rasul disebutkan. Wallahu a'lam.